Kita mengenal kerajaan Saba dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dari Saba. Seperti apakah kerajaan Saba itu? Mari kita bahas. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Beskah negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Enas kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon atesel dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Saba 34:17. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihimussalam, bentuk syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan. Pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah anak keturunan Sabah. Ini adalah salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia Azza wa Jalla menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan dan diazab kepada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan bangsa Arab. Mereka menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan serta saling menceritakan kabar kehancuran kaum tersebut. Dengan tujuan, mereka akan lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih dapat menerima peringatan dari beliau. Saba adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Nama lengkap, Saba adalah Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut Ma'rib. Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah menurunkan azab dan mencabut nikmatnya. Dua ta'ala sebelah ini yang setimpal untuk orang yang sangat kafir. Siapakah Saba itu? Dalam hadis Farwa bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah dia itu nama suatu tempat ataukah nama wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam. Berdasarkan literatur sejarah, Saba juga dikenal dengan nama Abdus Syams, hamba matahari. Ke-10 orang anak Saba tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah. Kerajaan Saba adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 SM atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 SM. Pada abad itulah Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Perlu diketahui bahwa Bilqis termasuk keturunan Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba. Pada abad itu pula lah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, meliputi seluruh jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Shan'a, ibu kota Yaman saat ini. Mengalami kehancuran pada tahun 550 Kerajaan Saba juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah Ratu Bilqis ketika dia menanyakan bagaimana pendapat pejabat-pejabat di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." An-Naml 27:33. Pada tahun 24 SM tentara, kerajaan Saba berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan ini terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu. Allah Azza wa Jalla mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda
kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sabah 34 Kimti. Seperti apa 2 kebun itu? 2 kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Ma'rib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Qatadah rahimahullah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah, 2 orang tabi'i, menceritakan bahwa apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar maka keranjang tersebut akan dipenuhi dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid rahimahullah menambahkan bahwa di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kelajengking, dan ular. Penyebutan 2 kebun di ayat ini tidak berarti bahwa kebun itu jumlahnya hanya 2, tetapi yang dimaksud dengan 2 kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kiri dan kanan lembah tersebut. Kebun-kebunnya sangat banyak dan beragam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qushairi rahimahullah. Mengapa lembah itu bisa menjadi sangat subur? Lembah itu menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama bendungan Ma'rib atau bendungan Arim. Bendungan itu berukuran panjang 620 m, lebar 60 m, dan tinggi 16 m. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 SM. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Sabah bin Yasjub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilqis. Karena terjadi pertikaian di kaumnya dalam pemanfaatan air wadi, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya, maka Ratu Bilqis berinisiatif untuk mendirikan bendungan itu. Dengan adanya bendungan itu, kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan, irigasi, kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Di negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sabah 34 Kimti. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu dan bersyukur kepadanya. Firman Allah Ta'ala, negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sabah 34 Kimti. Maksud dari negeri yang baik adalah negeri yang baik hawa dan suhunya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi. Adapun pengertian Rabb yang Maha Pengampun adalah yang Maha mengampuni dosa-dosa kalian, wisake kalian senantiasa berada di atas tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qatadah berkata, Rabb kalian Maha mengampuni dosa-dosa kalian atau kaum yang telah diberi kenikmatan, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka untuk menaatinya dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Kehancuran kaum Sabah. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah beliau memeluk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Azza wa Jalla telah mengutus 13 Rasul kepada mereka. Akan tetapi, mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Azza wa Jalla pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Allah Azza wa Jalla berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Sabah 34:16. Para ulama berbeda pendapat tentang makna A'aim di ayat tersebut. Makna A'aim yang mereka sebutkan adalah sebagai berikut. Bendungan, air yang ditampung bendungan, air yang sangat besar, nama wadi, lembah, tikus yang menghancurkan bendungan, dan nama banjir. Allah lah yang menghancurkan bendungan itu. Di hampir seluruh buku-buku tafsir disebutkan bahwa sebab kehancuran bendungan adalah adanya seekor tikus besar, lebih besar daripada kucing, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melubangi bendungan itu. Ada sebab lain yang disebutkan oleh Ibnu Ashur rahimahullah, yaitu, pertama dikarenakan terjadinya perang saudara di antara mereka, sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu, dan yang kedua dikarenakan ulah musuh-musuh kaum Sabah pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu. Allahu a'lam, Allah lah yang Maha mengetahui mana yang benar dari sebab-sebab yang disebutkan.
Tetapi yang jelas, Allah lah yang menghancurkannya sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Kehancuran bendungan Ma'rib terjadi sekitar tahun 542 kehancuran. Bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Sabah dari kehancuran kerajaan mereka. Keadaan kaum Sabah setelah hancurnya bendungan Ma'rib. Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'rib dengan firman-Nya, "Enas kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider." Sabah 34:16. Kedua balik kebun mereka yang menjadi sumber penghidupan, kekayaan dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebun yang jelek, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Firman Allah Ta'ala, pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon siwak, arak, toothbrush tree, Salvadora persica, dan buahnya yang pahit. Dalam bahasa Arab disebut barir. Ini adalah pendapat jumhur mufassirin seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha, Qatadah, Al-Hasan, As-Suddi, sedangkan pohon atesel adalah pohon tamarisk, Tarfa tamarix afila. Ia sejenis pohon cemara. Sedangkan pohon sider adalah pohon bidara, Indian Palm Ziziphus mauritiana. Dengan keadaan seperti itu, kaum Sabah tidak bisa bertahan, sehingga hancurlah kerajaan mereka. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Sabah berpencar di Yaman dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam, sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan. Ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menyembah selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Sabah 34:17.